والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى مؤلف شيخي وربي الرحيم الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imam wal muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Sampai itu ya. Bacaannya sampai mana? Thumma ba'da ta'rifihha itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ba'da ta'rifihha yatamallakul luqatata lis-sabiyyi wal majnuni. Kan kemarin wali, bapak, kakek, paman kalau seandainya melihat ada anaknya atau ada orang yang menjadi tanggungannya, cucunya masih kecil atau gila, maka dia mesti ngambil tuh barang temuan yang diambil oleh si anaknya yang masih kecil atau anaknya, cucunya yang gila. Kemudian dikasih tahu, diinformasikan ke masyarakat akan itu barang yang memang ditemukan oleh anaknya yang masih kecil atau anaknya yang gila. Nah, kemudian tumaba ada ta'rifiha yatamallakul luqatata bis-sabiyyi wal majnuni. Kemudian setelah diinformasikan, kasih tahu orang banyak, yatamallakul luqatata lis-sabiyyi wal majnuni.
maka dia kasih kepemilikan barang yang ditemukan tersebut kepada anaknya yang masih kecil dan yang gila. Jadi kalau udah ditemukan, udah dipegang, ini anak masih kecil, ini anak gila, atau cucunya masih kecil, atau cucunya gila, maka si wali, bapaknya, kakeknya cepat-cepat ambil tuh barang temuannya tuh. Kemudian diumumkan. Setelah diumumkan, baru nanti udah setahun lewat, setahun lebih, baru dikasih kepemilikannya barang temuan tersebut untuk anaknya yang masih kecil atau anaknya yang gila. Tapi dengan syarat inra'al maslahata fi tamallukiha lahu. Kalau ini orang tua, si bapak, si kakek, si wali tadi melihat ada kemaslahatan, ada kebaikan di dalam memberikan kepemilikan barang temuan tadi kepada anaknya yang masih kecil atau anaknya yang gila. Jadi kalau ada kemaslahatan, ada kebaikan, silahkan berikan. Bagaimana dibilang ada kemaslahatan, ada kebaikannya? Bi'annya hataja ilan nafakati awil kiswati. Keduanya perlu nafkah atau keduanya perlu daripada pakaian. Boleh. Ada barang temuan nih, misalnya handphone. Yang megang, yang nemuin anak kecil, anaknya masih kecil, atau anaknya yang gila. Maka si bapak, si kakek, atau si paman yang menjadi walinya cepat-cepat ambil itu barang. Umumin selama setahun. Udah dulu selama setahun, silahkan kasih itu barang untuk anaknya yang tadi nemukan yang masih kecil atau anaknya yang gila. Tapi dengan syarat kalau ini si wali, bapak, kakek, pamannya, dia melihat ada kemaslahatan atau kebaikan untuk diberikan kepemilikan barang temuan tersebut kepada anaknya yang masih kecil atau anaknya yang gila. Jadi contohnya ya, buat nafkah, kasih makan dia, atau buat beli bajunya, beli pakaiannya, diperbolehkan. Itu namanya ada kemaslahatan, ada kebaikan untuk anaknya yang tadi menemukan barang temuan tersebut yang masih kecil atau gila. Walahuma ma yuwaffi, dan bagi keduanya itu ada sesuatu yang bisa nanti ditunaikannya. Contohnya apa? Kadainin mu'ajjalin, seperti hutang yang tempo sifatnya, punya utang. Ini anak ada tanggungan, orang tuanya sempat ngutang-ngutang bagi anaknya yang masih kecil atau yang gila, maka diperbolehkan tuh barang temuan yang sudah diumumkan selama setahun kemudian dikasih ke anaknya, dijual, silahkan boleh. Misalnya untuk bayar hutang, itu namanya ada kemaslahatan atau kebaikan pada barang temuan yang tadi yang sudah diumumkan selama setahun kemudian dijadikan kepemilikannya kepada anaknya yang menemukannya yang masih kecil atau anak yang gila. Wa mata'in kasidin, atau barang yang nggak laku, boleh silahkan. Kenapa demikian? Fa inna tamalluka fi ma'nal iqtiradi, karena memberikan kepemilikan barang yang ditemukan oleh anak kecil tersebut atau anak yang gila tersebut adalah seperti makna iqtiradi, kita pinjamin barang. Wa illam yaral maslahata, jadi sama kayak pinjam barang. Kalau seandainya nanti yang punya ini itu datang, yang punya barang itu datang, benar disebutkan sifat-sifat barang yang dia punya hilang, yang ditemukan oleh si anaknya masih kecil ini, sebutin handphonenya, mereknya ini, warnanya ini, sebutin tuh, ada legendnya di sini, dia tahu benar persis tuh, maka si walinya itu wajib untuk mengembalikannya. Makanya dibilang maknanya maknal iqtiradi. Jadi setahun diumumkan sudah, maka diperbolehkan kalau ada kemaslahatannya diberikan kepemilikan barang tersebut untuk anaknya yang menemukan tadi yang masih kecil atau yang gila kalau ada kemaslahatannya tadi untuk membiayai hidup ini anak, atau membeli bajunya, atau ada membayar hutang. Nah, diperbolehkan seperti itu, tapi maknanya itu barang seperti makna al-iqtiradi, seperti barang pinjaman atau barang daripada bukan kepemilikannya secara penuh. Jadi kalau seandainya ada orang yang punya, yang dia ngaku-ngaku, dia sebutkan sifat-sifat itu barang dengan benar, dengan pas, maka si walinya wajib untuk mengembalikannya. Tapi wa illam yaral maslahata fi tamalluqiha lahu hafidhaha,
au sallamaha lil qadi. Kalau ini wali tidak melihat ada kemaslahatan, ada kebaikan di dalam memberikan kepemilikan barang yang ditemukan oleh anaknya yang masih kecil tadi atau anak yang gila, maka si wali wajib untuk hafilha, menjaganya. Udah, jangan kasih ke itu anak, udah pegang barang itu, jaga sampai nanti dikhawatirkan ada yang punya yang datang kepadanya. Atau kalau dia nggak bisa menjaganya, au sallamaha lil qadhi, atau diserahkan barang tersebut kepada seorang qadhi. Jadi kalau dia bisa jaga, maka dijaga itu barang. Tapi kalau seandainya dia nggak bisa menjaga barang tersebut, maka diserahkan kepada seorang qadhi. Ada qadhi, ada al-mufti. Kalau al-mufti, ulama yang menjadi memberikan fatwa dalam satu madhab disebut dengan al-mufti. Ada mufti Syafi'iyah, ada mufti al-Ahnaf, ada mufti al-Malikiyah, ada mufti al-Hanabilah. Kalau qadhi, satu ulama yang mengepalai semua ulama dalam empat madhab disebut dengan qadhi. Jadi kalau seandainya tidak ada kemaslahatan dalam memberikan kepemilikan barang ditemukan oleh anak tersebut, maka si walinya yang menjaga barang tersebut atau dia serahkan barang tersebut kepada seorang qadhi. Wa idza akhadaha ayil multaqata ayil multaqitul wathiqu bi amanati nafsihi aw ghairihi al-luqatata. Dan apabila orang yang menemukan yang terpercaya, dia mengambil barang temuan tersebut bi amanati nafsihi aw ghairihi, dengan amanah dirinya atau amanah orang lain, udah dipegang, diambil barang temuan tersebut, maka wajib alaihi an ya'rifa. Kita ngambil, kita pas jalan ada barang jatuh ini, ada handphone atau ada dompet, pungut kita tuh, buru-buru kita pungut. Tapi ingat, ada kewajiban apa? Wajib alaihi an ya'rifa fil luqatati inda tamalluki ba'da ta'rifi. Wajib orang tersebut untuk mengetahui barang temuannya ketika ingin dijadikan sebagai barang miliknya ba'da ta'rifi, setelah dia informasikan selama setahun. Tujuannya apa? Liya'rifa ma yadkhulu fi dhimanihi, agar dia mengetahui sesuatu yang masuk pada tanggungannya. Kenali dulu barangnya tuh. Habis kita temukan misalnya dompet atau handphone di jalanan, kita ambil, kita pungut, tapi kenalin dulu, oh ini dompetnya warnanya ini, ada serotannya, atau handphonenya mereknya ini, warnanya ini. Kita lihatin dulu sampai kita mengenal barang yang kita temukan tersebut. Itu hukumnya wajib. Kemudian wanudiba akibat akhdiha sittatu asya'a, disunnahkan setelah mengambil barang temuan tersebut ada 6 perkara. Jadi wajib mengetahui barang temuan tersebut. Yang kedua, sunnah baginya setelah dia ambil barang temuan tersebut akan 6 perkara. Al-awwalu, yang pertama, an ya'rifa wi'a'aha min jildin aw khirqatin matalan. Dia mengetahui dulu wi'a'aha, tempatnya itu. Tempatnya, wadahnya itu terbuat dari kulit atau terbuat dari khirqah, dari bahan. Contohnya, kenal dulu, oh ini tempatnya terbuat dari bahan, atau ini tempatnya terbuat dari kulit. Atau kalau handphone casingnya, oh ini casingnya ini begini, dia punya modelnya, bentuknya. Atau yang kedua, wa ifasoha wa huwa bikasril aini bima'nal wi'ai au bima'nal jiddil ladhi ala ra'sil qarurati. Al-ifas maknanya al-wi'a, bejananya, maknanya kulitnya yang ada di kepala daripada botol. Itu di botol, kalau orang dulu tuh botolnya ada kulit buat nutupin itu botol, maka disebut dengan ifas. Ya dulu ini terbuat dari apa ini? Oh, dari kulit ini. Yang nutupin kepala botolnya ini terbuat dari kulit, maka disebut dengan ifas. Jadi bejananya kenalin dulu, kemudian penutupnya kenalin dulu. Wattari, yang kedua, an ya'rifa wika'aha bil maddi
wa huwa bikasril wawi, yaitu dengan kasrah wawu. Yang disebut dengan al-wika adalah al-khaytul ladzi turbitul luqatata bihi, adalah benang yang turbatul luqatatu bihi, benang yang diikat barang temuan dengannya. Ada benangnya tuh, ada benangnya yang ikat barang temuan, maka disebut dengan al-wika. Jadi kita kalau kita nemuin dompet, serotannya gimana modelnya, kemudian bentuknya bagaimana, kemudian warnanya apa, kenalin semua itu dari A sampai Z pada barang-barang yang kita temukan tadi, yang kita pungut tadi. Yang kedua, watsalitsu. Jadi yang pertama kenalin dulu wadahnya, kemudian penutup wadahnya. Yang kedua kita kenalin dulu apanya itu, dia punya benangnya, benang yang nutupin daripada barang temuan yang kita temukan tadi. Yang ketiga, an ya'rifa jinsaha min dhahabin aw fiddatin aw thiyabin. Kita mengetahui jenisnya, terbuat dari emas atau terbuat dari perak atau ini baju. Kita dulu ini terbuat dari apa, ini emas, ini kita silatin dulu, kemudian kita kenal dulu terbuat dari emas atau dari perak atau dari baju. Warabi'u, yang keempat, an ya'rifa adadaha. Kita kenalin dulu jumlahnya berapa. Katsnaini kaitsnaini fa aktsara. Ini jumlahnya 2 atau lebih. Oh, ini barang yang kita temukan jumlahnya 2 atau jumlahnya 3 atau lebih dari itu. Wa waznaha, mengetahui timbangannya. Karitlin au aktsara, 1 kati atau lebih. Ai wa kailaha, ai wa kailaha wa dar'aha. Juga kailaha, takarannya. Ini berapa kilo ini takarannya, ini berapa liter takarannya itu kita tahu. Wa dar'aha, ukuran hastanya, ini panjangnya berapa meter, juga harus diketahui oleh orang yang mengut barang temuan tersebut. Wa yu'abbaru an hadhil arba'ati bil qadri, dan diungkapkan dari 4 poin ini adalah bil qadri, sebutnya al-qadar nama itu. Jadi pada masalah bejananya, pada masalah tutupan daripada bejananya, pada masalah benang yang nutupi bejananya, pada masalah jenisnya, pada masalah jumlahnya, maka disebut dengan al-qadar pada naskah kitab yang lain. Fa inna ma'rifatal qadri syamilatun li hadhil arba'ati, maka sungguhnya mengetahui kadar ini, 4 poin tadi tersebut di atas, adalah syamilatun li hadhil arba'ati, mencakup kepada 4 poin yang disebutkan tadi. Jadi al-qadar itu mencakup tadi. Yang pertama bejana, yang kedua kulit yang nutupin bejana, yang ketiga benang yang diikat bejana dengannya, kemudian yang ketiga jenisnya, terbuat dari emas, perak, yang keempat adalah jumlahnya atau ukurannya atau timbangannya atau takarannya atau meterannya berapa meter. Nah, ini merupakan disebut dengan al-qadar. Jadi kalimat al-qadar itu mencakup syamilatun li hadhil arba'ati. Wal khamisu ma'rifatu sifatiha, ahiya syamiyatun aw hindiyatun. Yang kelima, orang yang mungut barang temuan tadi harus mengetahui sifatnya, mengetahui sinfiha, macamnya. Ahiya syamiyatun aw hindiyatun, dia punya macamnya, masuk barang Syamiyah yang terbuat dari negeri Syam, Syria, atau Hindia, terbuat daripada India. Ini make in-nya dari mana nih? Buatan mana? Oh, ini buatan Cina, ini buatan Indonesia. Ketahui itu semua itu. Yang kelima itu. Wasadisu, yang keenam, ma'rifatu sifatiha min sihhatin wa taksirin wa nahwihima, mengetahui sifatnya. Ini barangnya utuh atau pecahan dan lain sebagainya tuh. Kalau duit temukan, kita lihat ini jumlahnya 1.000, utuhnya 1 lembar doang, atau pecahan 50.000 doang, atau 20 ribuan, atau 10 ribuan, atau digabung semua. Ini orang yang menemukan harus mengetahui sifat daripada barang yang ditemukan tadi. Wa yundabu kadbul awsafi khaufan min nisyaniha, disunnahkan
mencatat sifat-sifat barang yang ditemukannya. Tulis tuh semua tuh. Kita khawatir apa? Khaufan min nisyaniha. Khawatir lupa. Khawatir lupa, tulis, catat semua itu. Catat sifat-sifat daripada barang yang kita temukan. Wa annahu iltaqataha fi waqtin kada wa fi makanin kada. Dengan ditemukan ini barang di waktunya, sebutin tuh, tulis waktunya, jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tulis tuh. Kemudian tempatnya di mana, tulis. Itu semua biar kita tidak khawatir nanti kelupaan. Itu hukumnya sunnah. Itu sunnah demikian. Sunnah bagi orang yang menemukan barang tadi, dia udah mengetahui barangnya, maka disunnahkan mencatat daripada hal-hal yang perlu pada itu barang, sifat-sifatnya, ini barangnya jenisnya apa. Terus juga disunnahkan untuk menulis, mencatat kapan ditemukan ini barang, tanggalnya, jamnya, harinya, kemudian juga di mana ditemukan barang tersebut. Itu hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab.